Hai sahabat saya semuanya, saya Dr. Hendra Handoko. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penglihatan kabur pada orang dewasa. Penglihatan kabur per se bukanlah penyakit. Ini adalah gejala yang tidak spesifik yang bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Beberapa contoh hal yang bisa menyebabkan penglihatan kabur itu antara lain astinovia, terus mata kering, kelainan refraksi, katarak, glukoma, terus retinopati diabetik, terus darah tinggi, stroke, atau ada yang disebut TIA ya, transient ischemic attack, terus infeksi mata atau pemakaian lensa kontak, terus kehamilan, terus age-related macular degeneration, sama kelainan di otak atau di persyarafan. Dan itu contoh aja, masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya yang nggak kesebut banyak. Sebelum saya ngomong lebih jauh tentang berbagai hal, contoh-contoh yang tadi di atas itu, saya akan jelaskan dulu sekilas tentang struktur anatomi dari mata sama fungsinya, supaya nanti sobat sehat bisa ngikutin waktu saya ngoceh-ngoceh ngejelasin tuh pada ngerti ya. Ini adalah penampang lintang dari mata, dan bagian sini adalah bagian depan dari mata yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, terus yang struktur ini disebut selaput pelangi, karena memang warna-warni seperti pelangi. Bagian ini mengelilingi area yang disebut pupil. Nah, fungsinya si selaput pelangi itu adalah untuk mengatur ukuran dari si pupil ini, supaya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Cara ngaturnya itu dengan melebar dan menyempit. Ini jadi bentuknya kayak seperti shutter kamera ya. Nah, terus kubah yang bening yang ada di atasnya iris, di depannya iris atau selaput pelangi, itu disebut kornea. Fungsinya si kornea ini untuk melindungi mata dari benda asing yang di luar, karena ini luar ya depannya, dan juga berperan dalam proses refraksi yang membelokkan cahaya yang dari luar masuk, kena kan si kornea itu bentuknya cembung. Jadi waktu kena cahaya, dia cahayanya akan dibelokkan, terus masuk ke lensa. Nanti dari lensa itu difokuskan lagi ke retina. Nah, ruang di antara kornea sama selaput pelangi, iris, itu disebut anterior chamber. Ini isinya aqueous humor. Nah, terus kalau lensa itu adanya di belakangnya si selaput pelangi. Lensa ini normalnya dia bening, jernih, dan fleksibel. Fungsi utama si lensa ini adalah untuk mengepaskan fokus cahaya ke retina. Jadi kalau dari kornea itu kan dia kasaran ya, karena lengkungannya sangat besar. Nah, sedangkan si lensa ini bisa main. Dia bisa tebel tipis gitu. Fungsinya untuk mengepaskan si fokusnya ke retina. Sekitar 60% dari proses refraksi itu ya adanya di kornea. Nah, sisanya yang sepertiganya itu kerjaannya si lensa ini. Retina adalah lapisan sel-sel fotoreseptor yang menangkap sinar cahaya yang difokuskan oleh si lensa. Nah, terus setelah ditangkap akan ditransmisikan ke otak melalui signal elektrik atau signal kimia. Fungsinya si retina ini kurang lebih sama seperti film pada kamera yang zaman dulu ya, kamera yang pakai film. Nah, terus cahaya yang masuk dari lensa ke retina itu melalui suatu substansi yang bening, jernih, transparan, seperti gel yang ada di dalam si bola mata. Yang rongga ini disebut vitreous body, dan gelnya ini isinya disebut vitreous humor. Fungsinya sih vitreous humor itu untuk memberi bentuk pada si bola mata supaya nggak kempot si bola matanya, dan untuk melindungi retina segala macam. Hal yang mengganggu menyebabkan si vitreous humor ini nggak transparan lagi, itu akan mengganggu jalannya si cahaya mencapai si retina dengan baik. Akibatnya, cahaya disebar-sebarkan, dipencar-pencarkan, ya gambar yang nyampe di retina jadi buram. Kadang juga ada floaters. Floaters itu seperti kalau di pandangan kita tuh ada kayak ngambang-ngambang gitu loh ya. Yang kuning-kuning ini adalah saraf optik, saraf penglihatan yang mentransmisikan signal-signal visual ke otak untuk diproses lebih lanjut. Nah, sekarang kita bicarakan tentang beberapa penyebab dari penglihatan buram dan bagaimana cara untuk menanganinya. Singkat aja ya. Nomor 1, astinovia. Ini artinya mata capek. Kalau mata kita lagi capek akan terjadi penglihatan buram. Terus fotofobia. Fotofobia itu artinya sensitif terhadap cahaya ya. Jadi gampang kena kesilauan dan mungkin juga bisa sampai sakit kepala. Astenovia ini adalah penyebab penglihatan buram yang paling sering terjadi, paling umum. Yang terjadi kalau mata kita itu dipakainya terlalu lama, berlebihan, nggak diistirahatkan. Misalnya waktu kita lagi kerja pakai komputer, atau kita main handphone berjam-jam, baca buku, nyetir, dan lain-lain. Jadi, astenovia ini terjadinya karena kita mempergunakan mata kita untuk melihat sesuatu terlalu lama. Atau kita kurang berkedip karena saking konsentrasinya, nggak tahu ngapain, baca apaan, main apaan, sampai lupa berkedip. Kurang sering berkedipnya. Terus, waktu kita itu baca atau melihat tanpa menggunakan alat-alat bantu yang sebenarnya kita perlukan. Misalnya kacamata, atau kontak lens, atau kita pakai kacamatanya tapi ukurannya udah nggak benar, nggak cocok. Jadi mata kita kerjanya terlalu berat.
atau waktu kita melihat objek terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi mata kita itu dipaksa berefraksi terlalu kuat. Jadi dengan kata lain, astenofia itu terjadi karena kita mempekerjakan mata kita terlalu berlebihan. Keseringannya, yang dibutuhkan mata kita itu nggak neko-neko, cuma istirahat. Cukup istirahat. Untuk itu, kita perlu mengistirahatkan mata kita setiap 20 menit sekali, selama 20 detik dengan melihat objek di kejauhan 20 kaki, alias sekitar 6 meter. Jadi, kalau lagi baca nih, kasih asikan baca, ingetin setiap 20 menit sekali, stop selama 20 detik, lihat barang-barang yang jauh, yang hijau-hijau. Selama COVID kemarin, itu kan kita hampir semua kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di dalam rumah. Ternyata ada peningkatan yang sangat signifikan terjadinya miopi atau rabun jauh, terutama pada anak-anak. Nah, beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa yang aturan 20-20-20 tadi, yang berhenti setiap 20 menit selama 20 detik melihat benda di kejauhan 20 kaki itu, efek bagusnya lebih bermakna kalau kita kerjakannya di ruang terbuka, di luaran, jangan di dalam rumah. Jadi untuk anak-anak khususnya, aturan 20-20 ini ditambahkan lagi dengan rekomendasi supaya anak-anak ini mendapatkan 2 jam di luar ruangan selama ada matahari. Jadi ya bukan di luar ruangan waktu malam-malam ya. Selama ada matahari, itu efeknya lebih bagus terhadap mata kita. Nomor 2 itu mata kering. Mata kita ini kan korneanya dilapisin oleh 3 rangkap air mata. Yang bagian luar itu bagian minyak, tengahnya itu air, dalamnya musin. Ini fungsinya untuk memuluskan si kornea, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih nyaman. Mata kering ini terjadi kalau kita nggak cukup produksi air matanya, atau produksinya cukup, tapi terlalu cepat menguap, atau terjadi kedua-duanya. Ada berbagai hal berbeda, kondisi berbeda yang bisa menyebabkan penyakit mata kering ini, dan penanganannya tentu juga beda-beda, tergantung dari penyebabnya. Contoh kondisi yang bisa menyebabkan mata kering itu antara lain beberapa jenis penyakit autoimun, terus kebiasaan merokok, komplikasi diabetes, kencing manis ya, terus penyakit mata yang disebabkan oleh gangguan tiroid, pemakaian pil KB, terus alergi, penggunaan lensa kontak yang nggak benar, terus efek dari beberapa obat, terus ya pokoknya banyak lah sebenarnya. Nah, selain menyebabkan penglihatan kabur, mata kering ini juga bisa menyebabkan rasa seperti tersengat atau terbakar. Terus fotofobia juga sama, mata berair. Oh, kok mata berair dok? Wong mata kering? Jadi gini loh, mata kering itu kan bisa terjadi waktu mata kita tidak menghasilkan air mata dengan cukup. Air mata kan macam-macam, ada yang minyak, ada yang watery, yang air, musinosa. Nah, kalau si bagian yang menghasilkan air mata yang berminyak ini terganggu, jadinya air matanya sifatnya yang cair aja. Nah, kalau air matanya sifatnya cair aja ini, dia lebih cepat menguap karena nggak ada lapisan yang menghalangi si penguapan itu. Nah, waktu si air mata kita menguap terlalu cepat, mata kita berusaha mengkompensasi si kehilangan air mata itu dengan meningkatkan produksinya. Akibatnya, ya matanya jadi berair, meskipun mata kering. Nah, penata laksanaan untuk mata kering itu ya tentu dengan menangani si penyebab utama yang mendasari terjadinya mata kering itu, sama penanganan yang simptomatik untuk meringankan keluhannya. Untuk keluhan yang ringan itu ya hindarin aja pencetusnya. Kalau misalnya kita mata keringnya karena kena asap rokok, ya jangan deket-deket asap rokok. Kalau karena kipas angin yang nembak ke mata gitu arahnya ya jangan diarahin ke mata, ke muka. Kalau misalnya karena alergi, hindarin alerginya gitu ya, jadi hindarin penyebabnya. Terus bisa dibantu dengan menggunakan pelembab udara. Humidifier ini biasanya kita perlukan kalau di ruangan ber-AC. Karena sesungguhnya kita tinggal di Indonesia, itu normalnya kelembaban udaranya itu sangat tinggi. Kita itu istilahnya di Khatulistiwa itu memang sangat lembab udaranya. Tapi kalau kita sudah masuk ke ruangan ber-AC, lain ceritanya, kering biasanya. Nah, sebenarnya AC itu ada settingannya supaya nggak terlalu kering. Tapi kalau misalnya beli AC-nya yang nggak ada settingan kelembaban udara, ya tambahinlah pakai pelembab udara humidifiernya itu. Gitu kita bisa bantu juga dengan kompres hangat di mata kita. Dan yang penting juga, jangan lupa jalankan itu aturan 20-20 tadi. Setiap 20 menit sekali mengistirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek di kejauhan yang 20 kaki, alias 6 meter. Kadang bisa juga kita bantu dengan menggunakan air mata buatan berupa obat tetes ya.
Tapi bukan obat itu air mata buatan yang kita bisa beli secara bebas di apotek. Tapi sobat sehat hati-hati, jangan salah beli air mata buatan. Bentuknya botolnya itu sama dengan obat tetes. Carinya yang air mata buatan, artificial tears. Karena kalau yang obat itu nanti ada efek sampingnya lagi, makin panjang lagi urusannya. Nah, dan yang perlu sobat sehat tahu juga, yang namanya artificial tears ini, dia untuk meringankan keluhan aja, nggak menyembuhkan masalahnya. Yang ketiga itu adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu adalah berbagai masalah yang mengganggu jatuhnya pemfokusan sinar di retina. Kelainan refraksi itu meliputi miopi atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, sama astigmat atau biasa orang bilangnya silinder karena dibenerinnya pakai lensa silinder. Ketiga ini adalah penyebab penglihatan rabun kronis paling sering terjadi pada orang muda. Biasanya sih disebabkan oleh bentuk bola mata, bentuk kornea, atau ya keduanya kombinasinya. Dan penanganannya pun sangat sederhana ya, gampang banget. Pakein aja kacamata, bisa kacamata plus minus silinder tergantung bentuknya, bisa juga pakai lensa kontak soft lens, bisa juga kalau nggak mau pakai kacamata, nggak mau pakai soft lens, nggak mau pakai lensa kontak, ya pakai plastik. Itu pembedahan dengan laser untuk mengubah si bentuknya kornea, supaya sinarnya itu fokusnya jatuhnya pas di retina. Saya udah pernah bahas tentang rabun jauh, rabun dekat ini di video sebelumnya. Itu judulnya rabun jauh, rabun dekat. Sobat sehat bisa nyimak video ini kalau ingin tahu lebih detail tentang kelainan refraksi ini ya. Nah, terus kelainan refraksi lain yang juga sering terjadi disebut presbiopia, alias mata tua. Ini terjadi karena lensa yang di dalam mata kita itu seiring dengan berjalannya waktu dia jadi berkurang fleksibilitasnya. Nah, karena dia kurang fleksibel, itu dia kemampuannya untuk memfokuskan cahaya jadi kurang. Ya, akibatnya gambarnya itu yang dihasilkan jadi buram. Biasanya presbiopia ini mulai terjadi sekitar umur 40-an. Orang yang mengalami presbiopia itu biasanya ya keluhannya itu makin sulit melihat objek-objek yang letaknya dekat. Jadi kalau mau baca itu harus dijauhin bacanya begini. Kalau biasanya pakai kacamata, kacamatanya suka ditaruh di jidat atau dipelorotin supaya bisa ngelihat dengan jelas objek yang di dekatnya. Contohnya mau masukin benang tadinya gampang jadi susah. Mau baca koran harus begini ya. Penanganan yang paling sering untuk presbiopia itu adalah dengan pakai kacamata baca. Tapi ada juga sih pilihan-pilihan lainnya. Nah kalau ini akan saya bahas di video tersendiri ya, lebih detailnya. Yang nomor 4 itu adalah katarak, di mana lensanya mengalami pengkeruhan. Akibatnya gambar yang dihasilkan itu seperti berkabut, berawan gitu ya. Terus kayak suram, terus warnanya jadi kurang cerah. Pokoknya kayak kita semacam ngeliat sesuatu melalui kaca, tapi kacanya tuh kotor gitu. Terus pasien juga banyak yang mengeluhkan dia jadi susah melihat di malam hari. Terus fotofobia juga, terus jadi sering kesilauan. Jadi kalau ngelihat cahaya, apalagi kalau nyetir malam itu sampai susah ngelihat karena ada lampu karena silau terpecah itu ya, glare ya. Terus kalau ada sumber cahaya itu sering kelihatan halo. Halo itu lingkaran cahaya di sekeliling objek. Terus ya itu tadi saya bilang warnanya jadi buram, terus jadi agak kekuning-kuningan kayak foto lama gitu ya. Nah, sebagian besar katarak ini terjadinya butuh waktu bertahun-tahun, tapi ada juga yang cepat sih. Hampir semua orang akan mengalaminya. Pada umur 80 tahun, yaitu semua orang boleh dibilang pasti pernah mengalami paling nggak satu mata kena katarak. Sebagian besar katarak ini terjadi karena proses penuaan, aging, yang menyebabkan pemecahan dari protein dan serat di dalam lensa. Akibatnya lensanya jadi butek. Nah, semakin butek ini semakin parah gambarnya. Karena sinar yang masuk ke lensa itu dia nggak bisa diteruskan dengan sempurna. Terhambat dia mentok ke hal-hal yang mengkabutkan si lensa. Dan itu dibiaskan ke sono kemari. Jadi pembiasaannya itu nggak terfokus. Akibatnya gambar yang dihasilkan juga buram. Faktor risiko yang meningkatkan terjadinya katarak itu antara lain usia, paparan sinar matahari, terus asap rokok, mengkonsumsi alkohol, obesitas, diabetes atau kencing manis ya, terus riwayat pernah mengalami trauma di mata, terus penggunaan steroid jangka panjang, sama riwayat keluarga menderita katarak. Di awal-awalnya katarak itu mungkin masih bisa ditanganin dengan berada di daerah yang terang ya, jadi lampunya diterangin. Apalagi kalau orang tua itu ya, kamar mandi malam itu jangan dimatiin, tetap terang nyala. Terus pakai kacamatanya itu dengan powernya dikuatin gitu ya, supaya untuk mengkompensasi si buramnya lensa. Tapi ini kan progresif ya, semakin dengan berjalannya waktu ini akan makin parah. Nah kalau udah pada sampai titik tertentu,
si lensanya itu udah terlalu butek, udah susah ngeliat, nah itu dilakukan operasi katarak. Lensanya dikeluarin, diganti pakai lensa buatan. Nomor 5 adalah glaukoma. Glaukoma ini adalah kondisi di mana saraf-saraf optik yang ada di mata itu tertekan, rusak, dan mati. Biasanya sih seringnya terjadi karena peningkatan tekanan di dalam bola mata. Nah, itu disebutnya intraokuler ya, tekanan intraokuler. Nah, ini terjadi kan gini ya, mata kita itu kan selalu menghasilkan aqueous humor di anterior chamber. Nah, waktu aqueous humor yang baru dihasilkan, yang lama itu harus dikeluarkan. Jumlahnya yang masuk sama yang keluar itu harus sama, supaya tekanannya itu tetap sama, stabil. Nah, kalau si pengeluaran aqueous humor ini terhambat, akibatnya tekanan di dalam bola mata ini meningkat. Peningkatan tekanan bola mata seperti ini disebut sudut terbuka, glaukoma sudut terbuka. Ini adalah penyebab glaukoma yang paling sering. Terus ada yang relatif lebih jarang dibandingkan sudut terbuka, itu adalah sudut tertutup. Itu terjadi karena si lapisan pelangi, selaput pelangi itu letaknya terlalu dekat sama si lubang drenasenya ya, saluran yang mengeluarkan si aqueous humor. Nah, karena salurannya tertutup sama si iris, peningkatan tekanan bola matanya itu terjadi sangat cepat. Dan ini merupakan serangan akut, merupakan emergensi mata yang benar-benar emergensi. Kalau orang yang mengalami kondisi ini itu harus segera secepatnya ditanganin oleh dokter spesialis mata supaya nggak terjadi kebutaan di mata yang kena mengalami angle closure ini ya, sudut tertutup. Nomor 6 itu adalah diabetes atau kencing manis. Ini adalah kondisi yang ditandain dengan hiperglikemi atau tingginya kadar gula darah, glukosa. Pada umumnya pada orang yang dengan diabetes, penglihatan kabur itu terjadi karena hiperglikeminya. Dan ini sifatnya reversible. Begitu kadar gula darahnya turun, glukosanya, dia harusnya normal lagi. Tapi banyak penelitian yang menemukan bahwa kalau siar gula darahnya itu diturunkan terlalu cepat, nanti kondisinya malah makin parah. Jadi penanganan yang terbaik untuk penglihatan rabun yang disebabkan oleh hiperglikemi itu adalah kendali kadar gula darah glukosa dalam jangka panjang, bukan ngontrol naik turunnya, responnya. Begitu kita ngelihatnya kabur diturunin, enggak, karena ini efeknya lebih buruk. Terus kalau kadar glukosa dalam darahnya itu nggak dikontrol dengan benar, dengan baik, kan hiperglikeminya jadi kronik ya. Nah, ini bisa ngerusak saraf-saraf dan pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darah di dalam mata yang rusak ini menyebabkan kebocoran. Jadi ada darah, ada cairan atau ya dua-duanya, darah sama cairan yang masuk ke retina. Nah, karena si retinanya itu jadinya nggak dapat darah kan karena kebocoran itu, nanti tubuh kita itu berusaha mengkompensasi dengan membentuk kolateral pembuluh darah pengganti. Nah, ini bisa terbentuknya itu di dalam retinanya, bisa terbentuk di atasnya retinanya. Ini bisa menyebabkan si retinanya itu copot, nggak nempel lagi di dindingnya mata. Atau bisa juga terjadi darahnya itu yang bocor-bocor itu masuk di dalam vitreous body. Penyakit retina yang disebabkan oleh si diabetes ini disebut retinopati diabeticus. Diabetes ini selain menyebabkan di retinanya, juga bisa menyebabkan si lensanya jadi gembung. Karena lensanya gembung, dia susah melaksanakan fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Akibatnya, gambar yang dihasilkan jadi nggak fokus, alias burem. Kalau berbagai kerusakan pembuluh darah dan saraf ini nggak ditanganin secepatnya ya, pada penderita diabetes itu bisa terjadi kebutaan permanen. Itu sebabnya ada orang dengan diabetes itu dianjurkan untuk memeriksa kesehatan secara rutin, termasuk juga pemeriksaan mata supaya bisa melakukan deteksi dini. Kalau ada kerusakan-kerusakan apa itu jangan tunggu sampai buta gitu istilahnya. Kalau di mata ya dia kerusakan mulai ada yang pendarahan langsung tuh diberhentikan pendarahannya supaya jangan tunggu parah gitu loh. Selain diabetik retinopati, diabetes ini juga merupakan faktor risiko dari terjadinya katarak sama glaukoma yang tadi saya udah jelasin. Beberapa jenis obat diabetes, kencing manis itu ada yang bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemi, alias kadar gula darahnya glukosanya itu rendah. Nah, waktu terjadi kondisi ini, glukosa rendah, itu juga penglihatan kabur. Sama aja gimana sih kalau kita lagi lapar gitu kan, keliengan kan buram juga kan? Ya itulah, jadi macam-macam ya jalannya terjadinya penglihatan buram pada diabetes. Nomor 7 adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini juga sama, menyebabkan mata penglihatan kaburnya itu banyak caranya. Oke, contohnya 1, hipertensi itu bisa menyebabkan terlepasnya plak-plak di dalam pembuluh darah. Terus nyangkut atau karena tekanannya terlalu tinggi jadi pembuluh darahnya itu pecah. Baik nyangkut atau pecah itu kan bagian selanjutnya nggak dapat darah kan? Nah itu disebut stroke. Kalau si sumbatan atau pembuluh darah pecahnya ini terjadinya di area otak yang bertanggung jawab untuk mengolah data-data dari penglihatan gambar, itu si pasien stroke-nya akan mengalami gangguan visual.
Gangguan visualnya itu macam-macam, bisa berupa si otak itu jadi nggak bisa menerima sinyal-sinyal visual dari retina, bisa juga nggak bisa mengenali, dia terima sinyalnya tapi nggak ngerti ini apaan gitu ya. Terus bisa juga letaknya jadi aneh, bisa juga karena dia nggak bisa ngelihat karena nggak mampu mengendalikan gerakan bola mata, bisa ya. Contohnya itu jadi nistagmus dia atau strabismus, jereng gitu ya. Atau gerakannya jadi terganggu, atau bisa juga karena mata kering, karena matanya tidak berkedip, kelopaknya tidak berkedip dengan memadai. Macam-macam lah. Terus ada juga kondisi yang disebut transient ischemic attack atau TIA. Ini tuh seperti stroke juga, tapi biasanya kejadiannya sangat cepat berlalu. Jadi serangan, terus dalam beberapa menit atau beberapa jam gitu udah hilang sendiri. Nah, meskipun dia berlalu cepat ya, transient, kita nggak tahu ini kenapa terjadinya. Apakah ada yang klot yang nyangkut terus jalan lagi, tapi klotnya ini kan berarti bisa nyangkut di tempat lain gitu kan. Nah, baik stroke maupun TIA itu dua-duanya serius, harus segera ditanganin oleh dokter spesialis saraf. Sama kalau di mata ya, spesialis mata ya hipertensi itu juga bisa menyebabkan retinopati hipertensi, terus optik neuropati hipertensi, terus sumbatan di vena atau arteri di retina, pokoknya macam-macam lah kerusakan yang disebabkan oleh si hipertensi di mata. Terus yang kedelapan itu adalah infeksi, baik di dalam matanya atau di sekeliling matanya. Itu sama-sama bisa menyebabkan penglihatan buram. Terus keluhan lainnya itu selain mata buram ya, bisa juga ada perasaan seperti kok matanya itu ada kayak sesuatu, kayak berpasir gitu ya di dalam mata. Terus ada terlihat terasa seperti panas terbakar, bahkan nyeri atau fotosensitif. Terus yang sering jadi belekan. Biasanya sih gampang kok dikenalinya kalau infeksi mata itu matanya jadi merah gitu ya. Penyebab tersering dari infeksi mata itu adalah infeksi virus. Dan infeksi virus itu seperti pada umumnya infeksi virus yang lain, sifatnya self-limiting. Dia bisa sembuh sendiri tanpa obat. Cuma perlu istirahat, jangan ditular-tularin, jangan menularin, sama ya berikan nutrisi yang baik lah. Tapi nggak semuanya sih infeksi virus. Kalau misalnya disebabkan oleh infeksi bakteri, ya pasiennya perlu dikasih obat, obatnya antibiotik, tetes mata. Nah ini harus diresepin sama dokter. Infeksi mata apapun yang serius itu harus segera ditangani dengan benar supaya nggak menimbulkan kerusakan yang permanen. Salah satu hal yang cukup sering menyebabkan terjadinya infeksi mata itu adalah pemakaian lensa kontak softland yang nggak higienis. Selain nggak higienis, pemakaian lensa kontak yang nggak benar itu juga bisa menyebabkan mata buram. Caranya lain-lain. Misalnya nih, kalau pakai lensa kontaknya terlalu lama, malam mau tidur nggak dilepas, itu bisa bikin mata buram. Terus makainya kelamaan. Misalnya lensanya itu untuk 1 bulan dipakainya untuk 3 bulan. Lensa untuk 1 hari dipakainya untuk seminggu, itu nggak bisa juga. Terus nyucinya nggak bersih, itu jadi bisa menyebabkan mata buram juga, meskipun nggak terjadi infeksi. Ya. Terus yang nomor 9 itu kehamilan. Jadi kehamilan juga macam-macam caranya menyebabkan mata buram itu, penglihatan buram. Contohnya yang paling sering itu adalah karena terjadi perubahan kadar hormon selama kehamilan. Ada hormon-hormon yang menyebabkan retensi cairan di dalam tubuh termasuk juga di mata. Akibatnya, keseimbangan cairan di mata itu jadi lain, bentuk matanya jadi lain. Ya akibatnya buram juga penglihatannya. Nah, buram penglihatan yang seperti ini biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu beberapa minggu setelah si ibu hamil melahirkan. Ini nggak terlalu bahaya. Ada hal-hal lain yang lebih bahaya dalam kehamilan, yang sama-sama juga bisa menyebabkan penglihatan buram. Contohnya itu preeklamsia sama gestasional diabetes. Preeklamsia itu adalah hipertensi yang terjadi di kehamilan yang berusia lebih dari 20 minggu. Ya, jadi sebelumnya dia nggak ada hipertensi, tapi usia 20 minggu ke atas terjadi hipertensi. Dan salah satu dari ini ya, adanya protein uri alias itu adanya protein di dalam air seni, terus ada tanda lain dari masalah di ginjal, atau adanya trombositopeni alias trombositnya itu rendah. Ya, atau adanya peningkatan enzim liver atau edema paru, cairan di dalam paru, atau sakit kepala yang nggak membaik dengan obat-obatan persisten, atau adanya gangguan penglihatan, ya, antara lain si penglihatan buram ini. Bisa lain sih, bisa kelip-kelip, ya macam-macam lah. Pokoknya kalau ada di kehamilan di usia lebih dari 20 minggu, salah satu dari yang tadi saya sebutin ini, itu udah dicurigain terjadi preeklamsia. Sedangkan diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi selama masa kehamilan.
Ini menyebabkan penglihatan bulam, sama caranya seperti diabetes yang biasa yang tadi saya sebutin. Meskipun preeklamsia sama diabetes gestasional itu bisa menghilang setelah si ibu hamil melahirkan, tapi kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi yang serius pada si kehamilannya, bahkan bisa menyebabkan kematian, baik kematian si ibu, si janin di dalam kandungan, atau malah dua-duanya. Jadi memang bahaya, harus ditanganin dengan segera. Itu sebabnya kalau terjadi preeklamsia atau diabetes gestasional, si ibu hamil ini harus dimonitor secara ketat di sepanjang kehamilannya. Kalau Sobat Sehat mau tahu lebih jauh tentang preeklamsia, silahkan ketik aja di komen. Nanti akan saya buatkan video terpisah tentang ini kalau banyak yang nanya ya. Terus yang nomor 10 itu adalah age-related macular degeneration atau degenerasi makula yang disebabkan oleh usia. Ini merupakan salah satu penyebab kebutaan paling sering juga ya di negara-negara maju yang biasanya terjadi pada orang berusia 55 tahun ke atas atau lebih. Berbagai bukti yang terkumpul pada saat ini menunjukkan bahwa AMD ini terjadi pada orang yang memiliki kelemahan secara genetik sama mendapatkan gangguan dari lingkungan berupa ya usia sama rokok. Pada AMD itu gangguan penglihatannya terjadinya di tengah-tengah lapang pandang. Jadi kalau pada glukoma kan kaburnya itu di perifer dulu ya, dari samping, makin lama makin ke tengah. Nah, sedangkan pada AMD terbalik, dia hilangnya kaburnya itu di tengah dulu, makin lama makin meluas gitu ya. Nah, ini terjadinya kaburnya ini kalau sudah pada tahap akhir. Pada awal-awal tuh banyak orang yang nggak ngeh kalau dia tuh mengalami AMD. Pada pasien dengan AMD itu biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melihat di malam hari, atau kalau tempatnya tuh kurang terang. Terus kalau ngelihat barang-barang yang lurus itu kelihatannya garisnya melengok-lengok. Atau ada juga yang ada blank spot ya, jadi lapang pandangnya itu ada titik-titik yang dia nggak bisa lihat. Ini kondisinya nggak bisa disembuhkan, kalau sudah terjadi, terjadilah, nggak bisa dikembalikan. Tapi kita bisa memperlambat atau menurunkan resikonya dengan cara berhenti merokok. Untuk orang yang merokok, mereka perlu berhenti merokok selama 20 tahun supaya faktor resikonya itu mereka sama dengan mereka yang tidak pernah merokok. Penata laksanaan preventifnya untuk AMD itu bisa dilakukan dengan pemberian vitamin sama antioksidan oral ya, seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, zinc, koper. Nah, ini berdasarkan penelitian, itu dapat mengurangi progresivitas terjadinya IMT dalam 5 tahun pertama dari 28% turun jadi 20%. Tapi ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa ternyata pada perokok yang diberi beta-karotin, itu resiko mereka terkena kanker paru meningkat. Jadi untuk AMD-nya ini preventifnya pada perokok yang lain boleh, tapi beta-karotinnya jangan. Baik pada perokok aktif atau perokok pasif atau mantan perokok, pokoknya jangan pakai beta-karotin aja. Terus penyebab penglihatan buram lainnya itu adalah kelainan di saraf sama otak. Karena gini loh, kan signal-signal visual dari retina itu dikirim ke otak melalui serabut saraf optik. Nah, kalau ada gangguan baik di saraf optik maupun di otak, salah satu atau dua-duanya itu terganggu, ya penglihatan kita pasti terganggu lah. Contohnya itu antara lain tumor otak, penyakit Parkinson disease, terus multiple sclerosis, macam-macam lah. Pokoknya selain yang tadi saya sebutin, masih banyak lagi penyebab mata buram yang nggak bisa saya sebutin di sini, karena memang udah banyak banget dah pokoknya penyebabnya. Contohnya yang nggak kesebut tadi itu apa? Stres emosional, rasa cemas, rasa capek, ngantuk. Kalau orang lagi ngantuk itu matanya buram loh, nggak bisa ngeliat bener, liar ya. 5 watt. Terus ada yang mengalami cedera otak. Terus karena efek obat-obatan tertentu, cedera kepala, macem-macem lah. Itu penyebabnya macem-macem, penanganannya lain-lain, tapi sama-sama menyebabkan keluhan mata buram. Ya, jadi nggak bisa tuh dokter mendiagnosa, dok saya mata buram, kenapa ya? Karena penyebabnya memang terlalu banyak. Kemungkinannya macem-macem, itu pasiennya harus diperiksa. Kadang meriksanya mata buram, tapi kita periksa darah. Bukannya si dokternya iseng, itu mungkin karena dokternya curiga, jangan-jangan ini buramnya karena diabetes. Atau buram diperiksa sarafnya, buram diperiksa tensinya, ya gitu deh. Jadi pemeriksaannya itu tergantung dari arah kecurigaan awalnya si dokternya waktu memeriksa si pasien. Nggak bisa ya, jadi tanya, dok saya buram. Buramnya kalau lagi ngelihat tanggalan, sama lagi ngelihat jam ini buram apaan ya? Biar nggak tahu, harus periksa. Mungkin karena rabun jauh, mungkin karena rabun dekat, mungkin karena presbiopia, mungkin juga karena kurang makan, macam-macam. Nah, beberapa dari kondisi ini ada yang penanganannya gampang, cukup pakaiin kacamata. Mau kacamata minus kek, plus kek, silinder kek, bifokal, macam-macam. Tapi ada juga yang harus diawasin ketat oleh si dokternya.
Contohnya tadi yang preeklamsia, yang ngawasin bukan dokter mata, dokter kandungan. Nah, ada juga yang kondisi-kondisi yang harus butuh segera dioperasi. Itu macam-macam. Jadinya penanganannya tergantung dari si penyebab mata buremnya juga. Jadi beda penyebabnya, beda penanganannya. Yang saya bisa sarankan saat ini adalah sobat sehat untuk melakukan general check-up secara rutin. Kalau sobat sehat sudah berusia 30 tahun atau lebih, lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara rutin, meskipun sobat sehat nggak ada keluhan kesehatan apapun. Pemeriksaannya dilakukan seluruh tubuh, termasuk juga pemeriksaan mata. Penglihatan biasanya sih dilihat tajam penglihatan sama tekanan bola mata ya. Tekanan bola mata itu kan penting buat deteksi si glaukoma. Jadi dengan dilakukannya medical check-up secara rutin, bisa dilakukan deteksi dini berbagai masalah kesehatan yang bisa menyebabkan mata penglihatannya buram, meskipun belum ada keluhan apapun. Dan bukan cuma penglihatan aja, banyak juga kondisi-kondisi lainnya yang bisa dideteksi secara dini dengan MCU rutin. Dengan catatan, setelah terdeteksi, dilakukan tindakan ya, jangan udah terdeteksi, udah dicuekin gitu aja, ya semuanya aja bohong gitu. Jadi MCU itu bukan cuma untuk pas kita ngelamar kerja atau waktu kita mau beli asuransi, enggak. Lakukan secara rutin. Kalau ada faktor risiko, mungkin pemeriksaannya harus lebih sering lagi. Kalau sobat sehat merasa ada gangguan di penglihatan, mengalami penglihatan buram yang apalagi kalau sampai mengganggu kehidupan aktivitas sehari-hari, udah ke dokter mata aja, periksa ini kenapa. Jangan tebak-tebakan, jangan nanyanya ke Google. Karena ya itu seperti saya bilang tadi, perlu pemeriksaan untuk tahu ini apa sih sebenarnya yang menyebabkan buramnya matanya ya. Dan kalau buramnya itu terjadinya mendadak, udah jangan tanya di sosial media, jangan tanya di AI atau gimana, cepet langsung ke rumah sakit supaya ditanganin. Karena ada beberapa kondisi yang seperti saya bilang tadi itu bisa beresiko terjadinya kebutaan permanen, bahkan bisa juga mengancam nyawa, misalnya pada preeklamsia gitu ya. Jadi jangan ditunggu-tunggu, lihat-lihat kalau yang ini urgent, langsung ke rumah sakit. Itu tadi sharing saya hari ini tentang penglihatan buram. Semoga info yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semua. Kalau sobat sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notifikasinya, supaya sobat sehat bisa menerima pemberitahuan kalau saya upload video baru. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, ketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsultasi. Yang namanya konsultasi itu harus dilakukan secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, salam sehat selalu.